Berikutnya diketahui bahwa nilai rata-rata ujian 8 siswa itu adalah 8,5. Rata-rata itu diperoleh dengan membagi jumlah nilai dengan banyaknya nilai. Karena rata-ratanya adalah 8,5, kita misalkan jumlah nilainya adalah N. Ini adalah jumlah nilai dari 8 siswa. Banyaknya ada 8. Sehingga nilai N di sini adalah 8,5 dikalikan 8, yaitu 68. Kemudian yang berikutnya, diketahui nilai dari 2 orang ditambahkan, sehingga nilai rata-ratanya menjadi 8,6. Artinya di sini, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, sama dengan sebelumnya. Hanya saja di sini nanti jumlahnya ini tidak hanya N. Di sini rata-ratanya adalah 8,6. Jumlahnya adalah jumlah nilai 8 siswa ditambahkan nilai dari 2 siswa yang ditambahkan. Kita misalkan dengan A dan B. Banyaknya ada 10. Awalnya 8 karena ditambahkan 2 jadi ada 10 siswa. Sehingga diperoleh N ditambahkan A plus B itu adalah 8,6 dikalikan 10, yaitu 86. Padahal nilai N adalah 68. Sehingga diperoleh 68 ditambahkan A plus B sama dengan 86. Sehingga A plus B di sini adalah 86 dikurangi 68, yaitu 18. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata 2 orang. Maka akan diperoleh rata-ratanya adalah jumlah nilainya adalah ini, A plus B. Kita tulis terlebih dahulu seperti ini. Banyaknya ada 2, yaitu 18. Ini jumlah nilainya. Kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 9. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui bahwa segitiga A dan segitiga B merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisi merupakan bilangan bulat. Artinya bilangan yang utuh, bukan pecahan. Kemudian diketahui bahwa sisi terpanjang segitiga A dan segitiga B masing-masing adalah 13 dan 10. Kita gambarkan, ini adalah segitiga A. Kemudian yang ini adalah segitiga B. Dengan sisi terpanjangnya untuk A adalah 13, yaitu sisi miring ini. Sedangkan untuk B sisi miringnya adalah 10. Padahal diketahui bahwa panjang sisinya merupakan bilangan bulat. Artinya sisi ini dan sisi ini, jika digabungkan dengan sisi ini merupakan bilangan triple Pythagoras, sehingga semuanya akan bulat nilainya. Bilangan triple Pythagoras dengan 13 adalah 5 dan 12. Sedangkan untuk triple Pythagoras dengan sisi miring 10 adalah 6 dan 8. Yang ditanyakan adalah luas segitiga A dan segitiga B. Berapa perbandingannya? Untuk luas segitiga A, dengan rumus setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 5 dan tingginya adalah 12. Sehingga diperoleh luasnya adalah 30. Sedangkan luas segitiga B itu adalah dengan alasnya adalah 6 dan tingginya 8. Diperoleh luasnya adalah 24. Sehingga perbandingannya adalah 30 dibandingkan 24. Ini sama saja dengan 5 dibandingkan 4. Jawabannya adalah pilihan yang D. Berikutnya diketahui bahwa Pak Arman mempunyai 4 orang anak, yaitu Andi, Bayu, Dita, dan Erni. Informasi yang pertama, Andi lebih muda 6 tahun dari Erni. Jadi ini Andi, ini Erni. Selisih mereka adalah 6 tahun. Kemudian informasi yang kedua adalah Bayu 5 tahun lebih tua dari Dita, tetapi 3 tahun lebih muda dari Erni. Artinya Bayu ada di sini, di mana selisihnya dengan Erni adalah 3, dan Bayu dengan Dita
itu selisihnya adalah 5. Padahal ini selisihnya adalah Andi dan Bayu 3, maka Andi dan Dita selisihnya adalah 2. Ini adalah Dita. Seperti ini hubungannya. Kemudian berikutnya diketahui bahwa umur anak yang bungsu adalah 15. Jadi umur Dita adalah 15, maka umur Andi adalah 17, kemudian umur Bayu adalah 20, dan umur Erni adalah 23. Yang ditanyakan usia anak sulung, yaitu Erni. Jawabannya adalah 23 tahun. Pilihan yang C. Berikutnya diketahui bahwa dari seluruh peserta lomba, setengahnya mengikuti lomba olahraga. Kita misalkan total keseluruhan adalah N, maka yang ikut olahraga adalah setengah dari N. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ternyata seperempatnya mengikuti lomba kesenian. Jadi yang ikut kesenian adalah seperempat N. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa sebanyak 32 orang mengikuti lomba matematika. Jadi yang ikut matematika di sini sudah jelas ada sebanyak 32 orang. Yang ditanyakan adalah banyak peserta lomba keseluruhan, di mana dari informasi yang diberikan ini, maka hasil penjumlahan dari yang ikut olahraga, kesenian, dan matematika itu harusnya adalah N ini. Sehingga diperoleh setengah N ditambahkan seperempat N ditambahkan 32 itu sama dengan N. Kita pindah ini ke ruas kanan semua, maka akan diperoleh 32 sama dengan N dikurang setengah N dikurangi dengan seperempat N. Kita samakan penyebutnya untuk yang di ruas kanan menjadi per 4 semua, sehingga ini adalah 4/4 N dikurangi 2/4 N dikurangi seperempat N. Gimana akan diperoleh? Ini adalah hasil pengurangannya seperempat N. Sehingga nilai N di sini adalah 32 dikalikan dengan 4, yaitu 128. Jadi total pesertanya ada sebanyak 128, pilihan yang B. Selanjutnya diketahui bahwa bilangan A itu adalah 10% lebih besar dari bilangan B. Itu artinya adalah A itu sama dengan B ditambahkan 10% dari B. Di mana 10% ini itu sama saja dengan 10/100. Sehingga jika ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 110/100B, atau ini sama saja dengan 11/10B. Lalu yang berikutnya, bilangan C adalah 20% lebih kecil dari bilangan B. Artinya C di sini adalah B dikurangi dengan 20% dari B, yaitu B dikurangi dengan 20/100B. Ini sama dengan 100/100, sehingga jika dikurangi dengan ini maka diperoleh 80/100B, atau sama saja dengan 8/10B. Lalu ternyata diketahui bahwa selisih A dan C adalah 12, sehingga akan diperoleh 11/10B dikurangi dengan 8/10B itu adalah 12, seperti ini. Di mana hasil pengurangan ini adalah 3/10B. Ini nilainya adalah 12, sehingga diperoleh B adalah 12 dikalikan 10 dibagi dengan 3. Ini kita kalikan silang. Ini menjadi pembaginya. Maka akan diperoleh, ini kita coret, nilai B adalah 40. Sehingga diperoleh nilai A di sini adalah 11/10 dikalikan dengan 40. Ini kita coret, maka akan diperoleh nilai A adalah 44. Kemudian bilangan C di sini adalah
8/10 dikalikan 40 sama, kita coret seperti ini, maka akan diperoleh 32. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan ketiga bilangan, yaitu 44 ditambahkan 32 ditambahkan dengan 40, di mana totalnya adalah 116. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa Made berangkat menuju kota B yang berjarak 288 km pada pukul 7.30 pagi. Jadi dari sini menuju ke sini itu jaraknya adalah 288 km dan berangkat pada pukul 7.30. Ternyata dia memacu sepeda motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi dia berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Namun ternyata setelah 1,5 jam beristirahat, dia memutuskan untuk istirahat. Jadi dia istirahat ketika jamnya sudah menunjukkan pukul 9.00. Seperti ini. Dia istirahat, di mana dia sudah menempuh jarak. Ini selang waktunya adalah 1,5 jam, sehingga jaraknya adalah 60 dikalikan 1,5, yaitu 90 km. Lalu yang berikutnya ternyata dia beristirahat selama 15 menit. Artinya dia berdiam diri di sini sampai selama waktu 15 menit. Sehingga dia baru akan berjalan lagi pada pukul 9.15. Lalu ternyata setelah dia beristirahat, dia memacu sepeda motornya dengan kecepatan 88 km. Jadi dari sini ke sini itu kecepatannya adalah 88 km per jam. Padahal jarak yang harus ditempuh adalah sisa dari perjalanan ini. Sebelumnya sudah menempuh ini, sehingga sisanya adalah 198 km. Sehingga waktu tempuhnya di sini adalah jarak dibagi dengan kecepatan ini, yaitu 198 km dibagi dengan kecepatannya 88 km per jam. Di mana ini jika disederhanakan dibagi dengan 22, itu ini 9, ini 4. Diperoleh waktunya adalah 9/4 jam. Atau ini sama saja dengan 2 jam 15 menit. Padahal dia tadi mulai berjalan pada jam 9.15 setelah beristirahat, sehingga dia akan tiba di posisi ini, itu adalah 9.15 ditambahkan perjalanan 2 jam 15 menit, sehingga dia akan tiba pada pukul 11.30. Jadi dia akan tiba di kota B ini pada jam 11.30 siang. Jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa nenek akan membagikan beberapa permen kepada cucunya. Kita misalkan total awalnya adalah sebanyak N permen. Kemudian awalnya nenek memberikan kepada Anissa 1/6 dari permen yang dimiliki. Sehingga diberikan Anissa itu adalah 1/6 N. Di mana sisanya adalah N dikurangi dengan 1/6 N, yaitu 5/6 N. Lalu yang berikutnya, nenek memberikan kepada Rosa 1/5 dari sisa permen yang dimiliki. Artinya yang diberikan Rosa di sini adalah 1/5 dari sisanya, yaitu ini. Dimana jika dikalikan maka akan diperoleh 1/6 N. Sehingga sisanya adalah
5/6n dikurangi dengan 1/6n, yaitu 4/6n atau sama saja dengan 2/3n. Ini sisanya di nenek. Lalu ternyata diketahui bahwa Rosa mengembalikan 2 permen. Artinya yang dipunyai oleh nenek sekarang adalah 2/3n ditambahkan dengan 2. Ini yang dikembalikan oleh Rosa. Lalu yang berikutnya, nenek memberikan kepada Dewi 2/3 dari permen yang dimiliki. Sehingga yang diberikan kepada Dewi adalah 2/3 dari yang dimiliki, yaitu ini. 2/3n ditambahkan 2. Di mana hasil perkaliannya adalah 4/9n ditambahkan 4/3. Sehingga sisanya adalah ini dikurangi dengan ini. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini menjadi per 9, yaitu 6/9n ditambahkan, ini kita buat per 3 seperti ini, yaitu 6/3 dikurangi 4/9n dikurangi 4/3. Di mana hasilnya adalah 2/9n ditambahkan 2/3. Padahal diketahui bahwa sisa permen yang dimiliki nenek adalah 6. Sehingga nilai dari ini adalah, nilai dari bentuk ini seharusnya adalah 6. Sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 9 ke masing-masing bilangan ini untuk menghilangkan bentuk pecahan. Maka akan diperoleh 2n ditambahkan 6 itu sama dengan 54. Sehingga 2n sama dengan 54 dikurangi dengan 6, yaitu 48. Sehingga n di sini adalah 48 dibagi dengan 2, yaitu 24. Sehingga total permen nenek awalnya adalah 24. Jawabannya adalah pilihan yang B. Yang selanjutnya diketahui bahwa terdapat 3 buah keran, yaitu A, B, C, yang dapat digunakan untuk mengisi sebuah kolam. Kita misalkan volume kolamnya adalah V. Yang pertama diketahui adalah jika 3 keran dibuka bersamaan, maka kolam akan penuh dalam waktu 2 jam. Itu artinya waktu untuk keran A, keran B, dan keran C itu sama, yaitu 2 jam. Dan ternyata kolam akan penuh. Sehingga V di sini adalah jumlah air yang masuk dari keran A, yaitu debit A dikalikan waktu A, ditambahkan dengan air yang masuk dari keran B, yaitu debit B dikalikan waktu B, dan yang masuk dari keran C, yaitu DC dikalikan waktu C. Seperti ini hubungannya, di mana diperoleh karena WA, WB, dan WC ini semuanya 2, maka diperoleh 2DA ditambahkan 2DB ditambahkan 2DC, itu nilainya adalah V. Kemudian kita bagi 2 semuanya, sehingga diperoleh V/2 itu adalah DA ditambahkan DB ditambahkan DC. Kita punya seperti ini. Ini untuk informasi yang pertama. Yang berikutnya diketahui bahwa jika hanya keran A dan keran B yang dibuka bersamaan, sedangkan keran C dibiarkan tertutup, maka kolam akan penuh dalam waktu 3 jam. Sehingga V di sini menggunakan persamaan ini, maka diperoleh V sama dengan 3DA ditambahkan dengan 3DB. Untuk DC-nya, WC-nya waktunya itu 0, sehingga tidak ada di sini. Maka akan diperoleh V/3 itu sama dengan DA ditambahkan DB. Ini informasi yang kedua. Sehingga dengan menggabungkan informasi ini dan ini, maka akan diperoleh
Kita tulis ulang, DA ditambahkan DB ditambahkan DC itu sama dengan V per 2, padahal DA ditambahkan DB nilainya adalah ini, V per 3. Sehingga diperoleh V per 3 ditambahkan DC sama dengan V per 2. Sehingga DC di sini adalah V per 2 dikurangi V per 3, atau sama saja dengan V per 6. Kita samakan penyebutnya biasa, kemudian kita kurangkan, maka hasilnya adalah ini. Lalu yang ditanyakan ternyata adalah jika hanya keran C yang digunakan untuk mengisi kolam. Yang ditanyakan berapa lama waktu pengisiannya. Sehingga di sini V sama dengan DC dikalikan BC. Di mana yang ditanyakan adalah ini, sehingga WC di sini adalah V dibagi dengan DC. Padahal DC di sini adalah ini, V per 6. Sehingga hasil pembagian ini adalah 6. Sehingga waktu pengisian, jika hanya keran C yang digunakan adalah 6 jam. Jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa ada segitiga seperti ini, di mana segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan CA itu sama dengan CB. Jadi panjang CA ini sama dengan panjang CB ini. Itu artinya besar sudut di kakinya yaitu sama. Kita misalkan ini dengan alfa, maka di sini juga alfa. Lalu yang berikutnya, titik D itu terletak pada garis AB dengan AD sama dengan AC. Jadi panjang AD ini sama dengan panjang AC ini. Jadi CAD juga segitiga sama kaki, sehingga sudut ini akan sama dengan sudut ini. Lalu yang berikutnya, DB itu sama dengan DC. Jadi DB ini sama dengan DC. Karena ini alfa, maka di sini juga alfa. Ini segitiga sama kaki. Lalu besar sudut BDC ini adalah 180 derajat dikurangi beta, karena berpelurus dengan sudut ini. Sehingga kita punya persamaan dari segitiga CAD itu adalah alfa ditambahkan beta adalah 180 derajat. Karena jumlah sudut segitiga adalah segini. Lalu dari segitiga CDB itu diperoleh alfa ditambahkan 180 derajat min beta itu sama dengan 180 derajat. Di mana untuk persamaan yang kedua ini bisa kita coret seperti ini. Sehingga diperoleh 2 alfa dikurang beta itu sama dengan 0. Lalu yang pertama ini diperoleh alfa ditambahkan 2 beta sama dengan 180 derajat. Kemudian kita jabarkan bentuk yang kedua ini. Karena 2 alfa min beta itu sama dengan 0, itu artinya adalah beta sama dengan 2 alfa. Kita pindah ini ke kanan. Sehingga dengan substitusi ini ke persamaan yang pertama, maka akan diperoleh alfa ditambahkan 2 beta sama dengan 180, di mana betanya bisa diganti dengan 2 alfa. Sehingga alfa ditambahkan 2 kali 2 alfa itu 180 derajat. Sehingga alfa ditambahkan 4 alfa adalah 180 derajat. Sehingga 5 alfa adalah 180 derajat. Dan sudut alfa itu ukurannya adalah 36 derajat. Lalu kemudian kita bisa peroleh ukuran sudut beta yaitu ini, 2 alfa. Yaitu 2 dikalikan 36 derajat, yaitu 72 derajat. Yang ditanyakan adalah ukuran sudut BCA, yaitu ini. Di mana ukuran sudutnya adalah alfa ditambahkan beta, yaitu 36 ditambahkan 72, yaitu 108 derajat. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Untuk soal terakhir diketahui bahwa 2 buah tiang tegak itu terpisah dengan jarak 12 meter, di mana tiang pertama memiliki tinggi 12 meter dan tiang kedua memiliki tinggi 8 meter.
Jika digambarkan maka kurang lebih seperti ini. Ini tingginya 12, kemudian yang ini tingginya 8. Di mana jarak keduanya adalah 12 meter, seperti ini. Lalu diketahui bahwa ujung tiang yang pertama ada di sini, itu diikat tali dan dihubungkan ke pangkal tiang kedua. Jadi seperti ini. Lalu demikian juga di ujung tiang kedua diikat tali yang dihubungkan ke pangkal tiang pertama. Jadi seperti ini. Di mana kedua tali akan berpotongan di satu titik, yaitu di sini. Yang ditanyakan adalah ketinggian titik tersebut dari permukaan tanah. Jadi titik ini ke tanah seperti ini. Kita misalkan tingginya adalah X. Ini yang akan kita cari. Kita akan menggunakan konsep kesebangunan, di mana kita harus melihat pasangan segitiga yang sebangun di sini. Sebelumnya, kita misalkan panjang ini adalah Y, sehingga panjang ini adalah 12 min Y. Lalu, kita lihat pasangan segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah ini. Segitiga yang besar ini dengan alas adalah 12 dan tinggi 12 dengan segitiga yang kecil ini. Ini mereka kedua segitiga tersebut sebangun. Di mana yang kecil ini tingginya X dan alasnya adalah Y. Sehingga diperoleh ini adalah alas yang besar dibagi dengan alas yang kecil yaitu Y, itu akan sama dengan tinggi yang besar itu 12 dibagi dengan tinggi yang kecil yaitu X. Sehingga diperoleh 12X sama dengan 12Y. Ini perkalian silang biasa. Kita bagi 12 masing-masing maka akan diperoleh X sama dengan Y. Ini informasi yang pertama. Lalu yang berikutnya kita lihat adalah segitiga ini dengan alasnya 12 dan tingginya 8, ini sebangun dengan segitiga yang kecil ini. Di mana alasnya adalah 12 min Y dan tingginya adalah X. Sehingga diperoleh alas untuk segitiga yang besar 12 dan alas segitiga kecil adalah 12 min Y. Kemudian tinggi segitiga besar itu 8 dibagi dengan tinggi segitiga yang kecil adalah X. Kemudian kita kalikan silang, ini 12X sama dengan 96 dikurangi dengan 8Y. Seperti ini. Kita bagi dengan 4 semua, maka ini adalah 3X itu sama dengan 24 dikurang 2Y. Padahal X sama dengan Y. Sehingga Y di sini bisa diganti dengan X. Maka akan diperoleh 3X itu sama dengan 24 dikurangi 2X. Ini kita pindah ke kiri, maka akan diperoleh 3X ditambahkan 2X sama dengan 24. Sehingga 5X itu sama dengan 24. Dan nilai X di sini adalah 24 dibagi dengan 5, yaitu 4,8. Jadi ketinggian titik ini dari permukaan tanah adalah 4,8 meter. Jawabannya adalah pilihan yang D.